Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ang Aje Kristio ingin menjelaskan tentang kewirausahaan. Yang pertama, pengantar kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan peluang bisnis dan mengembangkannya menjadi sebuah usaha yang sukses. Memahami pengantar kewirausahaan menjadi langkah awal menuju kesuksesan berwirausaha. Selanjutnya, definisi dan karakteristik wirausaha. Yang pertama, inovatif. Wirausaha memiliki kemampuan untuk menciptakan ide-ide baru dan produk inovatif. Yang kedua, berani mengambil resiko. Wirausaha berani mengambil resiko yang terukur untuk mencapai tujuan mereka. Yang ketiga, komitmen tinggi. Wirausaha memiliki komitmen tinggi dan bekerja keras untuk mewujudkan impian mereka. Sebelum penutupan, di sini saya akan menambahkan tentang peluang bisnis dan identifikasi ide usaha. Peluang bisnisnya itu yang pertama ada layanan pengelolaan media sosial, menawarkan jasa pengelolaan media sosial untuk bisnis lokal yang ingin memperluas kehadiran online mereka. Contohnya tentang penjualan produk-produk menggunakan media sosial atau penjualan spare part melalui media sosial atau melalui contohnya seperti menjual barangnya melalui Shopee atau TikTok atau Facebook, itu menggunakan bisnis lewat media sosial. Yang kedua, perawatan kesehatan diri berbasis rumah, menyediakan layanan perawatan kesehatan diri seperti pijat, terapi, atau kegiatan kebugaran di rumah pelanggan. Berarti contohnya seperti kayak pijat menggunakan media sosial atau berbisnis seperti pijat online atau panggilan atau menggunakan WhatsApp atau nomor rumah atau nomor telepon. Yang ketiga, penyedia layanan pengiriman lokal. Membangun platform atau bergabung dengan layanan pengiriman lokal untuk membantu usaha kecil dalam mencapai pelanggan mereka. Yang keempat, pusat pelatihan keterampilan digital. Menyelenggarakan kursus dan pelatihan untuk membantu orang-orang mengembangkan keterampilan digital yang diperlukan di dunia kerja modern. Yang kelima, layanan pemeliharaan dan perbaikan peralatan rumah tangga. Menyediakan layanan pemeliharaan dan perbaikan untuk peralatan rumah tangga seperti contohnya peralatan rumah tangga AC atau kulkas, mesin cuci, itu bisa menggunakan jasa atau keterampilan, bisa menjadikan bisnis seperti yaitu tadi, atau servis dengan menggunakan untuk peluang bisnis itu bisa, berarti contohnya yaitu bisa memanggil atau menyervis AC atau kulkas atau mesin cuci bisa dipanggil ke rumah, itu kan bisa menjadi peluang bisnis. Yang selanjutnya, kafe atau warung kopi berbasis komunitas. Membuka kafe atau warung kopi dengan fokus pada membangun komunitas lokal dan mengadakan acara-acara sosial. Bisa bisnis contohnya seperti kopi, berarti kayak angkringan atau warung kopi atau warkop, itu bisa di rumah atau membuka peluang usaha, contohnya seperti menyewa ruko atau apa itu seperti angkringan, kan bisa menjadi peluang bisnis usaha. Teman-teman suruh datang atau via media sosial bisa menggunakan Facebook atau
WhatsApp juga bisa. Selanjutnya, pusat penitipan anak berbasis komunitas menyediakan layanan penitipan anak yang fokus pada konsep komunitas dengan kegiatan pendidikan dan hiburan. Selanjutnya, layanan kebersihan dan sanitasi menawarkan layanan kebersihan dan sanitasi untuk bisnis lokal, kantor atau rumah tangga. Selanjutnya, layanan pengelolaan keuangan pribadi memberikan layanan konsultasi keuangan pribadi untuk membantu individu merencanakan dan mengelola keuangan mereka. Selanjutnya, catering makanan sehat. Nah, menyediakan layanan catering dengan fokus pada makanan sehat dan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Ini juga bisa menjadi peluang bisnis. Contohnya seperti makan, berarti ya bisnis bisa berdagang, atau contohnya misal mau dagang tapi belum punya modal atau belum punya dana, bisa menggunakan online, pinjaman online atau bagaimana ya, istilahnya dengan utang atau gimana, yang penting bisa sesuai dengan apa yang dijual dan bisa apa dengan harganya tersebut, yang penting saling menguntungkan. Atau seperti berarti dagang apa online atau gimana kan bisa itu. Selanjutnya, layanan penyediaan pakaian berbasis daur ulang, membuka toko atau layanan penyediaan pakaian yang berfokus pada daur ulang dan fashion berkelanjutannya. Berarti yang didaur ulang ya seperti contohnya keterampilan, bisa menggunakan alat plastik, atau itu seperti sampah dari kopi, bungkus kopi itu kan dibikin bisa dibikin apa namanya, karpet atau alas kaki, itu kan bisa dianyam lagi kan bisa. Ya, itu bisa menjadi peluang bisnis untuk diperjualbelikan. Selanjutnya, studio produksi konten digital, membangun studio produksi konten digital yang menyediakan layanan produksi video, podcast atau konten multimedia lainnya. Berarti bisa membuka peluang bisnis seperti karaoke atau yang berarti ya karaoke itu bisa dibisniskan, bisa dijadikan uang, bisa dijadikan dana, sistemnya sewa atau gimana kan bisa. Yang selanjutnya, layanan penyewaan peralatan, menyediakan layanan penyewaan peralatan untuk acara atau pekerjaan yang memerlukan peralatan khusus seperti peralatan camping atau peralatan konsultasi kecil atau peralatan seperti dekor. Peluang bisnis seperti dekor juga bisa membutuhkan dana yang cukup besar sih, tidak sedikit, tapi kan lumayan itu ketika ada nikahan atau ketika ada sunatan, atau contohnya berarti seperti tahlilan atau yang besar itu, yang contohnya seperti ya masalah atau gimana kan bisa itu menggunakan dekor kan lumayan, itu bisa ya beli bahan untuk mendekor, beli besi, itu bisa menjadikan peluang bisnis, itu kan lumayan. Ya banyak sih buat bisnis itu banyak, cuman ya tergantung dananya. Misal dananya sedikit ya kita bikin bisnis kecil-kecilan seperti warung kopi atau gimana. Yang bisnis yang paling menguntungkan itu ya bisnis makanan, paling menguntungkan itu bisnis makanan. Intinya bisnis buat kebutuhan sehari-hari itu perlulah, makan itu perlu. Jadi gimana ya, kita membutuhkan dan orang lain itu saling membutuhkan makanan atau gimana. Intinya menurut saya itu untuk membuka peluang bisnis itu paling menjanjikan itu ya berusaha seperti pedagang, atau ya itu pedagang itu lumayan. Jadi secara kasarnya itu bisa gimana ya, contohnya ya
kita itu bisa menjual makanan atau menjual apa yang hasil kecilan. Ini bisnisnya ketika misal dananya kurang atau gimana, itu ya yang kecil-kecil aja dulu. Itu ide dari saya. Bila ada yang salah atau gimana ya dimohon maafkan. Yaitu sekian dari saya untuk penambahan peluang bisnis dan ide identifikasi ide usaha itu dari saya. Sekian dari saya, Angga Aji Kristio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, perencanaan bisnis dan analisis pasar. Riset pasar. Kumpulkan data tentang pasar, konsumen, dan pesaing untuk memahami kondisi industri. Selanjutnya, rencana bisnis. Buat rencana bisnis yang komprehensif, termasuk strategis, operasional, dan keuangan. Analisis kelayakan, evaluasi kelayakan usaha dari sistem teknis, ekonomis, dan pasar untuk memastikan keberlangsungannya. Pengelolaan sumber daya dan operasional usaha. Sumber daya manusia, rekrut, latih, dan kelola tim yang kompeten dan terampil untuk mendukung operasional. Logistik dan distribusi. Kelola rantai pasokan dan distribusi produk secara efektif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Manajemen produksi. Terapan standar operasional yang efisiensi untuk menjaga kualitas dan produktivitas. Teknologi informasi. Adopsi teknologi yang sesuai untuk meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan. Pembiayaan dan manajemen keuangan. Sumber pendanaan. Identifikasi berbagai sumber pendanaan seperti modal sendiri, investor, atau kredit bank. Struktur modal. Tentukan komposisi modal yang optimal untuk membiayai operasional dan rencana ekspansi. Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Terapkan manajemen keuangan efektif termasuk keuntungan untuk pengendalian dan pelaporan. Berikutnya, strategi pemasaran dan pengembangan usaha. Segmentasi pasar. Identifikasi dan targetkan segmen pasar yang paling potensial untuk produk atau jasa. Bauran pemasaran. Kembangkan strategi produk, harga distribusi, dan promosi yang efektif. Branding dan diferensiasi. Ciptakan merek yang kuat dan beda dari pesaing untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Tentang tantangan dan keberlanjutan kewirausahaan. Tantangan strategis mengatasinya, keberantasan sumber daya, manajemen biaya yang efisiensi, mencari pendanaan alternatif, persaingan yang ketat, fokus pada inovasi dan diferensiasi produk atau jasa, regulasi dan kebijakan, mematuhi aturan yang berlaku dan menjaga hubungan baik dengan pemerintah.